Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-dina ribatan baina qulubil mu'minin wa amarana bil ittihadi wat ta'awun wan naha 'anit tafarruqi wat tanazu' fi kitabih. Asyhadu an la ilaha illallahul qawiyyul matin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dzul qalbir rahim wa khuluqil azim wa sayyidunal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hamba-hamba Allah yang insya Allah diberkahi, dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus untuk anak-anak kami, para siswa-siswi Mantiga Palembang yang kami sayangi, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tema yang akan kita bahas adalah birrul walidain. Birrul walidain artinya berbuat baik kepada kedua orang tua. Kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Landasannya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 23 dan 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā wahfid lahumā janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīra. Kedua ayat tersebut di atas memberikan gambaran kepada kita bahwa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kenapa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita? Karena secara zahiriyah bahwa keberadaan kita adalah mustahil akan lahir di muka bumi ini kecuali wasilah dari kedua orang tua kita. Jadi dengan kedua orang tua kita itulah kita ada di muka bumi ini. Betapa beratnya kedua orang tua kita memelihara kita, mendidik kita, mengajari kita agar kita menjadi anak-anak yang diharapkan, baik diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi manusia yang takwa, maupun diharapkan oleh kedua orang tua kita sebagai anak-anak yang membanggakan, anak-anak yang bagus akhlaknya, anak-anak yang dirindukan oleh semuanya, termasuk oleh masyarakat sekitarnya, dan anak-anak yang bermanfaat baik untuk generasinya maupun di hari kemudian. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saking baiknya kedua orang tua kita, maka kita hendaknya membalas budi baik kedua orang tua kita. Dan walaupun kita membalas kedua orang tua kita dengan perbuatan yang baik, itu tidak akan terbalas. Oleh sebab itu, mari kita bersikap lemah lembut terhadap kedua orang tua kita. Kita sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kita. Bahkan kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata uff atau ketika orang tua kita sudah lanjut, orang tua kita sudah tua renta umpamanya. Kita hendaknya berbicara dengan sebaik-baiknya agar hati mereka tidak terluka. Kalau hati mereka terluka, maka Allah akan marah kepada kita. Ridhonya Allah ada di bawah ridho kedua orang tua kita. Tetapi marahnya Allah ada juga di bawah marahnya kedua orang tua kita. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita tengok ke belakang. Banyak contoh-contoh bagaimana anak-anak yang berbuat baik kepada orang tuanya, mereka sukses, mereka hidupnya enak. Bahkan lebih dari itu, yang paling penting adalah mereka insya Allah akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Tetapi tengoklah contoh-contoh dalam kehidupan nyata anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka dia akan mendapatkan balasan yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
apa balasan-balasan mereka itu? Yang disebut dengan hukukul walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka balasan yang akan diterimanya adalah mereka akan hina hidupnya di dunia ini. Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena mereka menghinakan kedua orang tuanya. Maka Allah menghinakan dia di muka bumi ini. Bahkan yang lebih berat lagi nanti dihinakan di akhirat kelak. Kemudian yang kedua, dia akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam suatu hadis disebutkan, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Kemudian yang ketiga, ditolak semua amal kebaikannya. Semua amal kebaikannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 amal-amal yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, durhaka kepada orang tuanya. Dan yang ketiga adalah lari dari medan perang. Kemudian yang keempat, disegerakan balasannya di dunia ini. Balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ditangguhkan sampai hari kiamat. Ada 3 yang disegerakan. Yang pertama adalah orang yang berbuat zina. Yang kemudian yang kedua, anak-anak yang durhaka. Dan yang ketiga adalah orang yang memutuskan tali silaturahmi. Inilah termasuk balasan yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima adalah terhalangnya ia masuk surga. Sebagaimana kita ketahui bahwa surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Maka barang siapa yang menghormati ibu, menghormati kedua orang tuanya, maka dia sebagai karomah, sebagai kunci untuk bisa masuk surga. Dan kalau kunci itu tidak kita ambil, maka jauh akan bisa masuk surga. Karena kedua orang tua kita tidak ridho, kedua orang tua kita marah, maka kita sulit akan bisa masuk surga. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya bagi kita semuanya, terkhusus untuk anak-anak kami, siswa-siswi MAN 3 Palembang, bisa menjadi lebih baik, berprestasi, dan bisa membanggakan untuk kedua orang tuanya, berguna untuk masyarakatnya, dan yang pasti mendapatkan ridho barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang bisa kita sampaikan, kurang dan lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.